Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakti Gunawan dengan nomor BP 17100003 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 seminar proposal saya yang berjudul Analisis Perancangan Aplikasi Pengelolaan Absensi Sistem Penggajian dan Tunjangan Karyawan pada Inspektorat Kota Sawalunto. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu latar belakang. Yang pertama, di Inspektorat Kota Sawalunto sering terjadi keterlambatan penerimaan laporan mengenai absensi dikarenakan belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi sepenuhnya. Dengan kata lain, untuk pelaporan masih menggunakan media WhatsApp. Dikarenakan hal tersebut, penerimaan gaji bagi karyawan, non-PNS, dan tunjangan yang sering tidak tepat waktu bagi seluruh karyawan. Dan karena belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi sepenuhnya, kemungkinan untuk terjadinya kecurangan sangat besar pada laporan absensi, pemberian gaji, dan tunjangan karyawan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan adanya sistem informasi ini, rekap absen, penggajian karyawan, non-PNS, dan penerimaan tunjangan di Inspektorat Kota Sawalunto dapat dilaksanakan tepat waktu? Yang kedua, apakah dengan adanya sistem informasi ini, penerimaan informasi mengenai absensi akan diterima lebih cepat? Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem informasi ini akan meminimalkan kecurangan terhadap sistem absensi di Inspektorat Kota Sawalunto? Batasan masalah, sistem informasi ini tidak mencakup tunjangan selain tunjangan kerja daerah. Sistem informasi ini berlaku di wilayah Kota Sawalunto atau zona kerja Inspektorat Kota Sawalunto. Hipotesa, diduga dengan adanya sistem informasi ini, rekap absen, penggajian, dan penerimaan tunjangan di Inspektorat Kota Sawalunto dapat dilaksanakan tepat waktu. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem informasi ini, penerimaan informasi mengenai absensi akan lebih cepat. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem informasi ini akan meminimalkan kecurangan terhadap sistem absensi di Inspektorat Kota Sawalunto. Desain input dan output. Yang pertama itu halaman awal. Kira-kira beginilah halaman awal dari rancangan website yang akan saya bangun. Desain output, laporan data gaji. Desain output, laporan data golongan. Desain output, laporan data jabatan. Desain output, laporan data karyawan. Desain output, laporan data kehadiran. Desain output, laporan data tunjangan, dan desain output strip gaji. Di desain input itu ada halaman login, desain input data user, input data tunjangan, input data karyawan, input data kehadiran, input data gaji, input data jabatan, input data golongan, bukti pengambilan data. Ini merupakan screenshot dari pengiriman chat WhatsApp dari Inspektorat Kota Sawalunto. Dan ini bentuk isinya. Sekian, terima kasih. Oke, Pak Dili, ya silakan dibuka dulu, menuju ke halaman awal dulu, ke judul ya. Ya. Ini rencananya bikinnya pakai apa? Berbasis web atau tidak? Iya. Atau BB.net? Ya, berbasis web. Web ya. Oke, berbasis web. Baik, untuk latar belakang rumusan masalah hipotesis sudah bagus ya. Cuma kita akan koreksi di desain input outputnya. Pertama adalah judulnya ini untuk PNS apa non PNS ya? Yang penggajian khusus untuk non PNS, tapi kalau tunjangan untuk PNS dan non PNS. Kalau gaji untuk
Kalau penggajian yang non PNS, soalnya kalau yang PNS kan gajinya udah pasti diterima di awal bulan terus A. Tapi yang non PNS kan berdasarkan absensi dari masuk kerjanya A. Berarti Anda ini kan gaji non PNS. Kalau Ya, tunjangan untuk semua A. untuk semua. Itu harus diinikan dulu ya. Jadi kalau PNS itu tunjangan ya. Ya, Kalau non PNS gaji yang dan gaji dan tunjangan A. tunjangan. Oke. Saya lihat juga di situ ada absensi ya. Ada A. Itu absensi buat siapa? Buat semua. Absensi untuk semua A. Tapi kalau bagi yang PNS itu cuma mempengaruhi tunjangan, bagi yang non PNS mempengaruhi gaji dan tunjangan A. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Coba sekarang lihat desain outputnya. Oke, ini udah. Nah, ini laporan data gaji Inspektorat Kota Sawalunto. Nah, ini untuk laporan untuk siapa ini? Gaji Yang untuk siapa? non PNS A. Ya, dibuat di sana non PNS. Jadi nggak rancu. Oh, laporan data gaji non PNS Inspektorat Kota Sawalunto itu A. Iya. Baik A. Cuma kalau menurut saya tanggung ya. Masa aplikasi ini juga nggak membahas gaji PNS gitu ya? Gaji PNS tetap masuk sih A. Cuman kan kalau yang menyangkut dengan absensi tidak membahas mengenai gaji PNS A. Cuman gaji PNS tetap diterakan nanti pada saat di slip gaji itu ada tetap dilaporkan. Laporannya tetap ada jumlah gaji berdasarkan golongan dan lama kerja, bukan berdasarkan absensi. Ya, berarti ini laporan gaji siapa nih? Kalau yang ini Non PNS. yang non PNS A, soalnya yang di input gaji tadi kan input untuk gaji non PNS A. Tapi Nah, kalau bisa kalau gaji PNS-nya mana laporannya? kalau gaji PNS langsung nanti kan tetap di input A, tapi untuk di laporannya aja A. Soalnya jumlahnya itu udah tertera kan A, laporan dari untuk slip ini aja A. Oke. Ini yang untuk slip gaji A. ini bukan slip gaji, ini mah laporan. Ya, laporan slip gaji nanti kan di tunjangan sama total gajinya itu udah masuk langsung A. Tetap di input A. Ya, maksud saya tuh kalau di input ngapain nggak ada laporannya gitu. Sekarang gini aja deh, untuk sederhananya, ini makanya tadi saya melihat ini, makanya saya menanyakan dulu dari awal sebenarnya ini sistem penggajiannya bagaimana, karena kalau tidak kita nggak tahu proses bisnisnya nanti. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini kan sebenarnya ya harusnya kamu mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan dulu ya. Ini laporan gaji PNS, ini laporan gaji non PNS, begitu harusnya. Oh baik A. Iya. Lebih diperjelas saja ya A. Ya karena bagaimanapun kan mereka juga dapat gaji semua gitu. Ya. Ya terserah bagaimana. Jadi ketika input pun saya rasa ketika input itu ada dua, ada input gaji PNS sama input gaji non PNS. Karena perlakuannya berbeda kan gitu. Ya. Perlakuannya berbeda. Jadi harus ada harus ada input laporan gaji PNS dan non PNS dulu itu gitu kan. Ya. Nah, saya juga kurang tahu persis ya, saya lupa. Kalau non PNS itu apakah pakai golongan juga? Kalau yang non PNS enggak sih, cuman itu lebih ke sebagai apanya membantu dari kinerja yang mana? Bukan, maksud saya pendataannya. Ini kan kamu bilang tadi ini laporan gaji non PNS, tapi kok ada golongan gitu? Iya, salah. Ya, makanya itu harus didudukkan dulu gitu. Makanya nanti data pegawai pun ada dua, ada data pegawai PNS sama data pegawai non
PNS begitu. Ya. Ya, semuanya semua serba dua lah gitu kan. Karena memang ada dua Golongan jenis karyawan. bukan golongan, ada jenis pegawai gitu. Pegawai Ya. PNS dan pegawai non PNS. Ya, secara general itu yang harus kamu rubah. Yang kedua, ini reportnya harus pakai periode, ini gaji bulan berapa gitu. Baik, berarti itu dalam bentuk tombol atau gimana tuh, yang per periode itu? Kok tombol di laporan, kok tombol? Kalau di laporan tertera lah di atasnya. Oh, Coba laporan gajinya. Minggu. Oh, nanti per minggu atau per gitu ya? Masa laporan gaji per minggu, gaji per bulan lah. Per bulan sama per tahun berarti ya? Ya, boleh per bulan aja lah gaji itu. Baik, Laporan data gaji. Nah, ini transaksinya mana ya? Yang menyatakan total gaji dia itu sekian gitu. Di slip gaji aja nanti ya. Mana slip gajinya? Di laporan ya, bukan slip gajinya ini ya. Ini bukan laporan slip gaji, ini laporan gaji ya. Slip gaji itu berbentuk slip. Iya. Nah, ini kan kalau tunjangan gaji ya sama, PNS juga punya tunjangan kok. Iya. Ya. Jadi ini pokoknya gitu aja, harus ada dua ya. Nah, ini sini pakai ini dong, ini gaji bulan berapa gitu. Oke, untuk menentukan tanggal atau kapan dikeluarkannya ya. Bukan kapan dikeluarkan. Kalau gaji itu kan per bulan. Jadi ini laporan gaji bulan berapa begitu. Baik. Yang kedua, kamu bikin slip gaji, betul, tapi bukan kayak gini formatnya. Kalau slip gaji itu per orang, per bulan. Baik ya. Ya, buat slip gajinya. Slip gaji. Gitu. Ya. Baik ya. Memang nih desainnya perlu di input pun sama. Coba lihat inputnya. Kayaknya inputnya juga berpengaruh nanti tuh. Iya, sama dari input kan dari laporan juga tadi namanya. Ya, input tuh ya harus dua. Terus terakhir juga, coba saya lihat bukti pengambilan data. Ini untuk semua ya. Untuk semua audiens maupun presenter yang hadir, yang gabung. Ya, saya banyak melihat Anda memang mengambil data gitu ya. Ada bukti pengambilan datanya. Tapi hasil pengambilan data ini pada umumnya tidak digunakan sebagai dasar untuk mendesain gitu. Contoh punya Pak Dili ini. Coba lihat contoh laporan yang dikasih oleh institusi itu. Nah, ini apa nih? Ini laporan apa? Absensinya. Nah, absensi. Ada nggak kamu bikin seperti ini? Enggak. Nah, harusnya ada dong gitu ya. Ini kan dari Excel mereka gitu. Ya. Ya, nanti di komentar saya tuh banyak itu ya yang akan memperhatikan itu. Jadi gunanya kita ambil data selain pengambilan data yang sifatnya general gitu ya, sejarah segala macam lah. Yang paling penting tuh ini sebetulnya. Anda meminta report-report yang ada di sana. Ya. Nah, report itu yang kita tuangkan ke pemrograman. Plus hal-hal yang menurut Anda perlu ditambahkan gitu. Nah, itu banyak tuh saya lihat ketika saya periksa pengambilan datanya lain, slipnya yang jadinya nggak ada gitu ya. Nah, ini harus ada nih kayak gini gitu. Jadi itulah cara kita membuat sistem informasi gitu. Ya. Bukan berdasarkan contoh skripsi yang lama, bukan. Karena setiap perusahaan, setiap instansi itu berbeda proses bisnisnya. Berbeda tampilan yang mereka inginkan. Sesuai dengan user requirement-nya lah. Ya. Sesuai dengan user requirement, sesuai dengan kebutuhan dari user. Kan kebutuhan dari user kan bisa diambil dengan dua cara kan. Waktu belajar analisa proses bisnis, satu dengan teknik wawancara. Nah, jadi dari wawancara itulah ketahuan apa yang mereka inginkan. Yang kedua tentu dari bukti fisik ya, report-report yang mereka punya saat ini gitu. Dan umumnya gitu ya, klien pasti minta itu gitu. Ya, minimal.
ditambah plus dengan hal-hal yang menurut Anda ini perlu ditambahkan gitu agar sistemnya lebih baik. Begitu ya? Ya. Nanti itu akan saya cek kok. Makanya saya nanti di report apa ya? Maksudnya di proposal yang Anda kirim itu saya kalau belum ngirim bukti pengambilan data saya akan minta dulu gitu. Sebelum lengkap nggak akan saya keluarkan nilainya gitu. Karena saya akan melihat apakah hasil pengambilan data itu dijadikan rujukan untuk mendesain atau tidak gitu. Ya. Nah, jadi ya jangan sampai ya itu. Ya, oke, ngerti Mas Yan? Ngerti ya. Ya Bali, jadi Anda perbaiki sesuai dengan saran saya tadi, plus yang seperti ini harus diperhatikan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk Bali. Silakan ditutup presentasinya. Baik, mungkin itu penjelasan dari bab 1 seminar proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih untuk AA yang telah memberi masukan mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi di bab 1 saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya Titin Budiarti. Ya, A. Silakan Titin. Ya, bentar, A. Udah tampil, A? Sudah. Nah, itu, A. Apa? Nge-lag dia. Nge-lag. Iya. Hang. Iya, A. Ya di stop share screen dulu, diulang lagi, mungkin boleh. Gimana? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Budiarti, BP 180011. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Yang berjudul Perancangan Sistem Informasi atau Pro Karwas berbasis web. Latar belakang saat ini pegawai pada Otopro Karwas kesulitan dalam pencatatan data karena masih dicatat secara manual. Yang kedua, risiko kesalahan dalam penghitungan keuangan masuk dan keluar dapat juga terjadi. Yang ketiga, saat ini pegawai Otopro Karwas kesulitan dalam pembuatan laporan karena masih belum terkomputerisasi. Rumusan masalah, apakah dengan adanya sistem informasi ini akan mempermudah pegawai Otopro Karwas dalam pencatatan data? Kedua, apakah dengan sistem informasi ini dapat meminimalisirkan kesalahan dalam perhitungan keuangan?
Yang ketiga, apakah dengan sistem informasi ini dapat mempermudah Otopro Karwas dalam membuat laporan? Batasan masalah. Dari identifikasi masalah, maka akan membatasi ruangan lingkup pembahasan agar lebih terarah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas. 1. Sistem informasi atau Karwas ini membahas tentang merubah proses manual menjadi terkomputerisasi yang dapat meningkatkan kinerja dan juga meminimalkan kesalahan yang terjadi. Kedua, sistem informasi ini memberikan data kendaraan, data karyawan, data cucian, data pembayaran, data gaji karyawan, data peralatan hingga pembuatan laporan. Hipotesa. 1. Diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pegawai dalam mencari data yang dibutuhkan. 2. Diduga dengan adanya sistem informasi yang dapat dirancang dapat meminimalisirkan risiko kehilangan data. Ketiga, diduga dengan sistem ini dapat mempermudah Otopro Karwas dalam membuat laporan. Desain output laporan pencucian per periode. Faktur pembayaran, laporan pembayaran pencucian, laporan data perlengkapan, laporan pembayaran gaji karyawan, laporan pencucian per karyawan, laporan uang keluar, laporan kas per periode, kasir per periode, desain input, from data kendaraan, data karyawan, from pencucian, pembayaran, gaji karyawan, perlengkapan, peralatan. Ini bukti pengambilan datanya, A. Sekian, terima kasih, A. Nggak terang suara A dong. Oke, bab 1 latar belakang sudah cukup bagus ya. Sekarang saya ingin lihat dulu desain output input, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat ya. Pertama, ini kan berbasis web. Ya. Ya. Nah, kira-kira apa pemanfaatan webnya di aplikasi ini? Apa? Pemanfaatan webnya. Pemanfaatannya? Ya. Buat permudah data-datanya. Maksud saya itu kan pakai desktop juga bisa gitu ya. Karena kan sayang juga kita membangun sistem informasi pakai web tapi webnya tidak dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Contohnya misalnya pelanggan bisa booking order, booking pencucian dulu. Jadi ketika datang udah langsung dapat nomor antrian misalnya. Atau ada booking order yang bisa antar jemput. Ya itu maksud saya itu contoh ya. Jadi rencana Anda nanti pemanfaatannya di mana? Oh, rencananya biasanya di situ tuh saya tanya kemarin itu dia mau itu kalau ngantri dia tinggal di telepon aja jadi udah ambil nomor antrian dulu. Bukan di teleponnya, pemanfaatan sistem kamu nantinya kan berbasis web nih, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya minimal mungkin pimpinan bisa melihat laporan dari rumah gitu kan. Oh iya, secara online. Iya, secara online itu maksud saya, pemanfaatan online-nya di mana. Nah, dari sisi pelanggan pun kan nggak bisa kamu manfaatkan. Misalnya dengan booking, ya, nggak pakai telepon lagi gitu. Iya. Jadi admin langsung tahu, oh ada yang booking nih jam sekian gitu. Oke, langsung dapat nomor antrian. Atau nanti misalnya ketika cucian, kalau misalnya cucian itu ditinggal, nanti bisa ada notifikasi melalui web bahwa cucian sudah siap, kan bisa. Oh tahu, tinggal jemput. Ya kan kayak saya misalnya kalau nyuci mobil kan nggak pernah saya tunggu tuh. Saya antriin aja pagi, saya ke kampus kerja dulu. Nanti siang saya ambil.
Nah, cuma kadang-kadang ketika diambil belum siap gitu. Nah, misalnya kayak gitu kan. Itu maksudnya pemadam. Yang kedua, ini cuci saja atau ada yang lain? Karena saya lihat dari pengambilan data dia ada wax dan lain sebagainya. Ada gitu. detailingnya. Detailing, oke. Ya. Berarti di sistem informasi Anda pun harus bisa mengakomodir itu ya. Jadi misalnya ketika seseorang nyuci plus detailing, bagaimana inputan datanya gitu, ya. Oke. Pertanyaan berikut tentang gaji karyawan. Karena kebetulan saya pernah membuatkan sistem informasi untuk cuci mobil ini ya, tapi dia tidak ada detailing, dia hanya khusus cuci. Nah, gaji karyawannya itu diambil dari jasa pencucian. Kalau dulu yang saya buatkan itu ongkos cuci 35.000. Nah, itu 10.000 untuk tukang cuci. Gajinya itu. Ya. Nah, jadi 25 untuk ini gitu. Jadi pokoknya hitung gaji karyawan tuh dari berapa banyak yang dia cuci gitu. Di sini gimana penggajiannya? Di sini sama, dia kayak dia ngitung juga satu orang itu bisa berapa ngambil, bisa berapa nyuci mobil. Oke, ya itu yang ingin saya tanyakan gitu ya. Berarti nggak ada gaji pokoknya, nggak ada ya? Nggak ada. Memang ini ya, memang gaji itu diambil dari jasa berapa banyak mobil yang masuk gitu ya, bener ya. Dan dulu terus terang ketika saya mengerjakan itu ada kesulitannya itu adalah ketika mobil itu dikeroyokan gitu. Satu mobil dikerjain bertiga. Nah, itu tetap 10.000 bayarannya gitu. Nah, 10.000 bagi 3 ini kan rumit ya. Makanya dulu saya menyarankan siapa ketua regunya. Jadi dia yang dapat, nanti dia aja yang bagi hasil, saya bilang gitu. Karena kadang-kadang mobil ini dikerjain oleh satu orang, kadang dikerjain oleh 3 orang. Contoh misalnya pagi-pagi mobil baru datang 1. Nah, nanti 3 orang itu ngerjain rame-rame itu. Kan susah di sistemnya gitu. Agak sulit juga membaginya gitu kan. Karena nggak ada ketetapan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan di sini nggak tahu gimana caranya gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Coba lihat desain output inputnya. Ya, beranjak dari sana tentu kita bisa menganalisis desain input outputnya. Coba dibesarkan, ini belum besar nih, kecil banget. Laptop nggak bisa diajak kerja sama. Mana? Bentar, dia hang. Ini Oke, ini laporan pencucian ya per periode. ID cucian, ID kendaraan, ID karyawan, nama karyawan, jenis cucian, harga. Nah, kalau ada wax di mana letaknya? Apa? Kalau misalnya nyuci plus wax gitu. Cuci plus detailing. Di jenis cucian aja, Jenis cucian. Iya. Jadi ada 2 gitu? Iya. Oh, jadi kamu nanti ada jenis cucian itu misalnya ada cuci saja. Iya, ada cuci saja. Cuci plus wax. Iya. Oh, gitu. Oke, bisa. Oke, terus ini kok lari-lari ya? Iya, Ini yang kedua. Faktur pembayaran, nomor produk tanggal, nomor pelik, WA, jenis cucian. Ini, Lari-lari ya, karena ditekan-tekan terus.
jenis cucian. Berarti bisa banyak dong kalau desainnya kayak gini. Ya kan karena dia ada detailingnya juga. Ya, cuma tadi kamu bilang satu nomor faktur aja. Di laporan tadi satu saja digabung gitu, pakai paket misalnya. Paket cuci saja, paket cuci plus detailing. Gimana caranya? Itu di jenis cucian itu, Iya. Jadi ini agak rancu dengan laporan tadi. Anda bilang tadi mau sistem paket. Misalnya contoh, saya nyuci plus wax. Nah, nanti di sini tertulis cuci berapa gitu ya? Iya. Wax-nya berapa? Gitu. Iya. Hah? Ya makanya kita harus tahu dulu prosesnya. Jadi kamu rencananya akan ada paket atau dirinci satu-satu gitu. Karena kalau dirinci satu-satu, nanti ketika input juga beda. Inputnya berarti harus one to many. Satu pelanggan mengambil 3 jasa gitu. Jasa cuci, jasa wax, jasa ini. Nah, kalau ini boleh saja, boleh. Tapi kalau seperti itu, berarti di laporan tadi agak sedikit salah gitu. Iya, nanti dirubah. Ya, di sana laporannya dirubah, bukan seperti itu bentuknya. Berarti ID-nya ID jasa, bukan ID cuci. Nah, nanti jasa itu ada banyak. Ada jasa cuci, jasa wax, detailing, dan lain sebagainya lah. Saya kurang tahu jasa apa gitu. Iya. Itu atau ada juga di berbagai cucian dia pakai paket. Kalau cuci saja 30.000, cuci plus cuci luar 25, cuci kolong 35, bersihkan interior. Nah, ada pakai paketnya. Jadi saya tidak tahu kamu akan di Auto Pro ini bagaimana sistemnya gitu, proses bisnisnya. Apakah menggunakan paketan seperti itu atau memang dirinci satu-satu? Ya, jadi pelanggan boleh cuci plus tambah lagi wax, tambah lagi interior misalnya gitu. Iya. Nah, tapi sebaiknya sih memang dirinci. Dirinci aja. Nggak usah pakai paket. Jadi pelanggan bebas milih. Nah, jangan dia nggak mau cuci kan? Dia hanya detailing aja gitu. Nah, kan bisa juga. Oke, ini udah benar fakturnya. Terus ini laporan pembayaran. Ya mungkin digantilah ya, nggak cucian tapi jasa kali ya. Jasa. Ya karena jasa di sini banyak kan, bisa juga detailing kan. Iya. Ya, jadi laporan pembayaran jasa. Nanti BA ini jenis kendaraan ini jenis cuciannya apa, harga berapa. Iya. Ini laporan banyak ya jenis cucian. Oke lah, nggak apa. Terus laporan data perlengkapan ID perlengkapan, nama perlengkapan, stok, harga. Oke, nggak apa. Laporan pembayaran gaji karyawan. ID karyawan, nama karyawan. Nah, di sini bagaimana cara kamu menghitung nanti gitu, berapa kali dia nyuci? Nanti ada itu ada per karyawan gitu, Ya coba lihat per karyawannya. Ini, Berarti jenis ini ya, jenis jasanya ya, karena dia nggak hanya nyuci kan, kalau dia bersihin interior kan beda lagi jasanya berarti kan. Ya, makanya kalimat teksnya diganti aja, jangan jenis cucian tapi jenis jasa lagi. Iya. Nah, nanti jasanya banyak. Ya. Oke, bisa ini per karyawan boleh, bagus. Ini laporan uang keluarnya. Terus ini kasir per periode uang masuk ya, uang masuk dan uang keluar maksudnya. Iya, itu maksudnya. Ya, itu kan uang masuk.
Ini data kendaraan, Hmm? data karyawan, pencucian. Nah, ini yang maksud saya itu tadi. Harusnya one to many Iya, desainnya. Karena satu kendaraan bisa banyak jasanya kan. iya. Nanti Nah, terus siapa yang ngerjainnya nggak ada? iya. Harusnya ada dong ada yang ngerjainnya siapa kan? Untuk Iya, bikin nama- gaji kan? Ya, nama karyawannya. karyawannya. Iya. Nah, karyawannya nggak ada. Ini Siapa yang Pak. ngerjain? Gitu kan? Iya, Nah, jadi nanti misalnya satu buah mobil dia 3 jasa. Jasa cuci, jasa wax, jasa interior misalnya. iya. Nah, nanti masing-masing ini siapa yang ngerjain? Cuci si A, interior si B, biasanya kayak gitu. Jadi jangan satu orangnya ya. Iya. Jadi one to many-nya pun termasuk siapa yang ngerjain. Saya rasa kayak gitu. Nggak mungkin kan dia ngerjain semua gitu. Oke, terus? Laporan pembayaran, Hmm. gaji karyawan. Ya, ini gaji karyawannya sebenarnya bisa direkap dari tadi ya. Nggak perlu ada ini form gaji karyawan sebenarnya. Dengan inputan tadi kita bisa dapat laporan karyawan apa gajinya nanti. Iya. Untuk apa diinput lagi 2 kali kerja? Jadi nggak perlu input gaji karyawan A. Semestinya tidak perlu karena sudah ada di transaksi, udah ada di input karyawannya kan, dia ngerjain apa. Kan nggak ada gaji pokoknya kan? Enggak. Hanya dihitung dari jasa kan? Iya. Ya, jadi diinputkan jasanya berapa gitu. Iya. Terus? Perlengkapan, Terus? peralatan. Ya. Nah, sekarang oke, kalau peralatan mungkin hanya pendataan peralatan lah ya. Iya. Cuma kalau untuk bahan habis pakai kayak sabun gitu, harusnya ada barang masuk barang keluar dong. Ya kan? Iya, A. Ya. Ada bahan masuk, bahan keluar. Kayak sabun cuci, sampo. Ya nggak? Iya, A. Jadi jelas gitu. Jadi ada inputnya. Biar pimpinan tahu stok sabun sekarang ada berapa gitu. Ya, yang bahan habis pakai ya. Kalau perlengkapan mungkin bisa pendataan saja gitu. Dan kondisinya apa. Oke, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih Titin, silakan ditutup presentasinya. Ya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Reski Wahyudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada A dan teman-teman yang sudah hadir. Saya akan presentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan Jalan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat berbasis web. Pembahasan yang dibahas pada proposal ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan hipotesa, input, dan output. Latar belakang. Pada kondisi sekarang ini, BPTD melakukan survei dengan memerintahkan pegawainya ke lapangan untuk mensurvei keadaan rambu-rambu. Sebelum melakukan survei, biasanya bidang bagian lalu lintas mencetak daftar rambu-rambu yang akan disurvei.
yang akan diberikan kepada surveyor. Lalu setelah itu surveyor harus ke kantor lagi untuk memberikan data hasil survei yang nantinya akan dicatat oleh bagian lalu lintas. Sehingga pekerjaan bidang lalu lintas dalam melakukan survei rambu-rambu atau perlengkapan jalan membutuhkan waktu yang lama. Dan proses perbaikan rambu jadi terhambat. Lalu tidak adanya olahan data yang dapat menampilkan pemeliharaan rambu secara otomatis berdasarkan periode yang ditentukan, maka akan sebagai data acuan nantinya akan mempersulit bidang lalu lintas mengambil keputusan terkait penambahan, perbaikan, pergantian dan pergantian perlengkapan jalan. Lalu tidak adanya tampilan lokasi yang jelas pada perlengkapan jalan yang telah tersebar, maka pimpinan dalam melakukan pengawasan kurang mengetahui dengan jelas letak lokasi dan posisi perlengkapan jalan yang sudah tersebar gitu. Lalu tidak adanya form pengaduan jika ada kerusakan, masyarakat tidak bisa mengadukan jika adanya kerusakan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah perancangan sistem informasi ini akan mempersingkat waktu pekerjaan bidang lalu lintas dalam manajemen perlengkapan jalan? Kedua, apakah dengan menampilkan daftar perencanaan pemeliharaan perlengkapan jalan tiap periode waktu akan bantu bidang lalu lintas dalam pengambilan keputusan terkait pergantian, penambahan, dan perbaikan perlengkapan jalan? Yang ketiga, apakah dengan fitur berupa peta digital, nantinya pimpinan akan dapat mengetahui posisi dengan jelas perlengkapan jalan yang sudah tersebar di ruas jalan nasional Provinsi Sumatera Barat? Yang keempat, apakah dengan adanya sistem informasi ini, masyarakat bisa memberikan informasi jika adanya kerusakan perlengkapan jalan ke bidang lalu lintas? Batasan masalah. Batasan masalah yang dibahas pada program yang akan dibuat ini yaitu tidak membahas sistem pengadaan atau perencanaan anggaran perlengkapan jalan. 2. Dalam penggunaannya dapat diakses oleh user dan admin. 3. Sistem informasi manajemen perlengkapan jalan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan Google Map API sebagai fitur peta. Yang keempat, cakupan penelitiannya itu ruas jalan Padang Bypass 2 baru dengan panjang 22,27 km. 5. Penelitian ini dibatasi pada pemasangan perlengkapan jalan periode 2017 sampai dengan 2020. 6. Data perlengkapan jalan yang diolah yaitu data rambu dan apel. 7. Data yang diolah didapat dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Hipotesa, diduga dengan merancang aplikasi ini dapat mempersingkat waktu manajemen perlengkapan jalan. 2. Diduga dengan merancang sistem informasi ini dapat membantu bagian bidang lalu lintas dalam pengambilan keputusan dalam manajemen perlengkapan jalan. 3. Diduga dengan merancang sistem informasi ini, pimpinan dapat mengetahui posisi perlengkapan jalan yang sudah tersebar dengan jelas. 4. Diduga dengan merancang sistem informasi ini, masyarakat bisa melakukan pengaduan jika adanya kerusakan pada perlengkapan jalan. Desain output. Laporan data wilayah. Laporan data ruas jalan, laporan data rambu, laporan data apel, laporan data pemeliharaan, laporan pengaduan kerusakan, tampilan map dengan peta, form view data wilayah,
Review data ruas jalan. Review data rambu. Review data apil. Review data. Oh, ini pemeliharaan. Review data pemeliharaan. Lalu desain input. Desain input pengaduan kerusakan. Desain input data wilayah. Desain input data ruas jalan. Desain input data rambu. Desain input data apil. Desain input data pemeliharaan. Lampiran pengambilan data. Cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih ya. Baik, Reski Wahyudi, saya rasa sudah cukup bagus ya. Bab satunya maupun desain input outputnya sudah cukup lengkap ya. Namun sedikit di batasan masalah ingin saya koreksi ya. Yang lainnya saya rasa sudah bagus. Input outputnya juga sudah cukup lengkap karena memang itu hal yang dibahas ya. Ini bisa dibesarkan nggak? Oke, batasan masalahnya tidak membahas sistem pengadaan dan sistem perencanaan anggaran perlengkapan jalan, betul? Ya. Dalam penggunaannya bisa diakses oleh user dan admin. Ya, usernya mungkin bisa jadi dijelaskan siapa aja gitu ya. Usernya mungkin masyarakat yang aksesnya itu cuma di pada landing page saja pada saat mengadukan kerusakan aja. Saya ngerti. Maksud saya user yang nggak hanya masyarakat. Yang gunain di tempat Anda pimpinan juga user itu. Ya. Makanya harus diperjelas ya. Ya jelas dong yang bisa ngakses pasti user dan admin lah. Nah, cuma maksudnya di sini saya ngerti maksud Anda. Penggunanya bisa diakses oleh gitu ya masyarakat dan gitu ya staf di staf di kementerian atau apa ini ya. Ngerti maksud saya kan? Ya. Udah jelas. Yang ketiga itu hilangkan saja karena tidak boleh mengemukakan dibuat pakai apa-apa gitu ya. Karena itu bukan batasan masalah. Nomor 3 dihapus. Berarti hanya di BPAS saja ya? Kenapa nggak bisa melaporkan yang lain ya? Maksudnya melaporkan maksudnya? Nih kan cakupan penelitiannya itu kan hanya pada ruas jalan BPAS saja nih. Iya, rambu-rambu yang saya teliti itu cuma pada ruas jalan bypass dari bypass baru ini dari bandara sampai Simpang Lubek. Kan ruas jalan nasional kan banyak. Iya. Maksud saya aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk semua kan? Bisa. Bisa seluruh seluruh ruas jalan yang ada di Sumbar. Ya, berarti nomor 4 hapus saja. Nomor 4 hapus. Oh ya. Atau Anda bilang di sana bahwa sistem informasi yang akan dibangun mencakup di Sumbar gitu. Berarti di luar Sumbar nggak bisa kan gitu. Itu maksudnya. Ngerti ya? Ya, ngerti ya. Jadi cakupannya itu Sumbar ya, bukan hanya jalan bebas. Yang ketiga juga jangan dibatasi periode lah ya. Kan bisa dipakai kapan aja gitu. Saya ngerti sih maksud itu penelitian sekarang ini tapi jangan itu. Nah ini akan mungkin data sebagai data percobaannya iya mungkin gitu ya. Data sampelnya iya, tapi batasan masalah ini kan tidak mengemukakan sampel. Justru dia mengemukakan nantinya bisa seperti apa gitu. Ya. Jadi nomor 3 dihapus, nomor 4 diganti, nomor 5 dihapus. Nomor 6 boleh karena cuma rambu dan apil ya.
Ya. Aspal kan enggak ya? Enggak. Enggak. Buat drill enggak. Data yang diolah dapat dari balai. Ya, yang 7 hapus saja, 7 hapus. 7 hapus, ya. Ya, kalau jalan nggak ke sini ya? Kenapa? Kalau jalan bukan ke sini laporannya ya? Jalan. Enggak. Oh, enggak. Karena kalau di Malaysia dan di Singapura ya, kalau kita melaporkan jalan rusak, kita dapat uang. Nah, misalnya contoh ya, misalnya di Jalan Lubu Buaya ada lubang, saya foto lubang tersebut, saya laporkan melalui aplikasi. Kalau benar, pas disurvei benar, kita dapat uang. Tapi siapa yang duluan melaporkan gitu. Nah, itulah ya. Di Singapura sama di Malaysia seperti itu. Tapi saya nggak tahu Malaysia apakah di semua daerahnya. Kalau Singapura semua daerah katanya. Itu untuk antisipasi apa? Antisipasi supaya cepat mendapat respon dari masyarakat. Ya. Tapi kalau di Indonesia lapor jalan rusak bisa bobol uang negara kan? Banyak yang rusak. Ya. Nanti semua melapor. Kadang disengaja biar rusak. Biar rusak. Oke lah, Reski Wahyudi bagus ya. Tinggal itu saja sedikit kesalahan Anda, kekurangan Anda, bukan kesalahan ya. Terima kasih, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada AA dan teman-teman yang sudah hadir. Demikian saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Irsan Asyudi. Baik, Kak. Udah tampil belum, Kak? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Asyudi dengan nomor BP 17188. Terima kasih saya ucapkan kepada AA Imam pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan seminar penelitian pada pagi hari ini. Kita masuk yang pertama yaitu maaf. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dari inti seminar pada kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat hipotesa, yang kelima input dan output. Pertama itu masuk ke latar belakang. Pertama, pengolahan sistem administrasi masih menggunakan kertas, sehingga sering terjadinya kerusakan dan kehilangan data. Yang kedua, pegawai dinas koperasi kesulitan dalam mengelola data yang menumpuk sehingga harus dipilah satu persatu. Yang ketiga, pihak lapangan dari dinas koperasi menjadi kesulitan saat melakukan survei lapangan dikarenakan dinas lapangan data yang diperoleh harus kembali ke kantor. Lanjut rumusan masalah. Apakah dengan sistem informasi ini akan dapat menghindari kerusakan dan kehilangan data? Apakah dengan merancang sistem informasi ini mempermudah kinerja pegawai dalam mengelola data di Dinas Koperasi Kota Padang? Yang ketiga, apakah dengan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah pihak lapangan Dinas Koperasi Kota Padang dalam melakukan survei? Selanjutnya, batasan masalah. Guna memberi arahan pada penulisan dan penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap kajian yang akan dijadikan pokok pembahasan, yaitu
Program ini membahas tentang sistem informasi pengelolaan data administrasi, perizinan, dan pengawasan pada Dinas Kopi Kota Padang. Selanjutnya hipotesa. Dengan sistem informasi ini dapat membuat data yang disimpan menjadi lebih historis, dapat menghilangkan risiko data. Yang kedua, diduga dengan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah kinerja pegawai dalam mengelola data dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, diduga dengan merancang sistem informasi ini mempermudah pihak lapangan Dinas Koperasi Kota Padang untuk melakukan survei. Masuk ke desain output. Ini laporan daftar perusahaan UMKM, laporan rencana usaha, laporan pengelolaan lingkungan, laporan hasil survei lingkungan, laporan data pembinaan, laporan standarisasi mutu, grafik. Selanjutnya yaitu desain input. Ini form login, form tambah data perusahaan, form data pengisian rencana usaha, form pengelolaan lingkungan, input data survei lingkungan, input data pembinaan, input data standarisasi mutu. Ini bukti lampiran pengambilan data. Sekian, terima kasih ya. Maaf tadi di awal nggak tersebut judulnya karena laptop saya patah-patah. Judulnya. Suaranya nggak kedengaran. Ya, jadi memang ini yang akan saya tanyakan dari judulnya ya. Jadi pengawasan dan perizinan dan pengawasan ya. Berarti ya. ada dua proses bisnis ya. Iya betul. Jadi Anda mau bikin perizinan secara online dan pengawasan juga. Cuman ini masalahnya bukan hanya digunakan untuk admin di Dinas Koperasi aja dalam mengelola data, bukan untuk user pemohon gitu. Ya ngapain pakai web? Ya, karena di situ kan saya tanya kan masih berupa bentuk Excel dia nyimpan. Ya, kenapa pakai web? Nggak termanfaatkan dong webnya? Bisa manfaatkan. Iya, berarti kan bisa dimanfaatkan untuk izin kan? Isi formulir misalnya. Iya, bisa. Ya, itu kan betul tuh saya bilang. Apa nggak bisa kamu bilang? Kok hanya untuk admin dari internal saya saja? kira tadi yang user saya kira user misal dari rumah ngisi atau gitu kan. Ya, harus bisa dari rumah lah ngisi. Kan namanya juga Nggak, jadi maksudnya tuh gini ya. Apa tadi ya? Suara. Ya, jaringan kamu tuh patah-patah. Iya. Suara putus-putus ini tapi udah kan? Ya, jadi kamu kan pakai web. Perizinan menggunakan web. Ya ngapain orang minta izin datang juga ke sana gitu. Harusnya ketika UMKM meminta izin, kan formulirnya kan bisa diisi dari rumah. Dokumen-dokumen bisa diupload. Nah, nanti dianalisis oleh orang koperasi. Setelah dianalisis, baru orang koperasi turun ke lapangan mensurvei gitu kan. Nah, itu tuh perizinan. Kalau udah benar, keluar izin. Nah, kalau pengawasan, pengawasan bisa saja kuesioner pengawasan diupload dulu. Ya, dikirim dulu ke user. Setelah diisi baru disurvei, kan bisa lebih cepat.
Oh ya. Itu baru akan terlihat pemanfaatan webnya. Itu yang saya bilang di awal. Terkadang kita pakai web, pakai mobile, tapi nggak termanfaatkan gitu. Ya. Jadi rencana kamu salah kalau hanya ini untuk pengolahan internal gitu. Ya, sekarang udah dari zamannya online kok gitu. Astaga, Mundur maaf, dong. ngerti. Tanggung Ya, maaf. sistem yang kamu buat. Ya nggak apa-apa. Nanti itu kamu harus merubah paradigma program kamu ini gitu. Harus sudah mulai merubah rencananya ya. Harus bisa online, baik itu perizinan maupun pengawasan. Nah, pengawasan mungkin nggak bisa online ya, harus datang orang koperasi. Tapi kan formulir-formulir isiannya kayak borangnya kan ada diisi tuh. Kalau orang mau diawasi kan diisi dulu kan. Iya. Nah, itu kan bisa diisi online dulu, baru dicek. Jadi ntar ini masalahnya ntar ditambah lagi ya? Bukan ditambah masalahnya, tapi perencanaan program yang kamu buat itu seperti itu. Itu akan. Nggak, maksud saya gini ya. Nggak, jadi kan ini kan hanya terpaku ke dalam untuk admin aja tuh. Jadi maksud saya itu ditambah untuk penggunaan user biar bisa ngisi formulir dari rumah gitu. Iya, dan mengirim syarat. Ini menyangkut nanti proses bisnis ini akan berpengaruh terhadap desain input output yang Anda buat gitu. Oh gitu, oke. Berarti ditambah untuk penggunaan user ya, berarti ya intinya. Ya, nanti kita lihat lah punya kamu desainnya lagi ya. Oke, sekarang coba lihat itunya, latar belakangnya. Latar belakang. Ya. Ya. Ini dia. Ya, di latar belakang kamu lebih mengarah kepada data ya, sistem administrasi. Kenapa nggak langsung kamu menganalisis perizinan gitu? Apa kesulitan perizinan saat ini gitu? Nah, misalnya yang mau bikin UMKM harus datang langsung kan gitu. Oh gitu ya. Ya, sekarang kalau dengan sistem yang akan dibuat kan tidak perlu datang langsung, bisa lebih cepat lah proses perizinan itu gitu. Ini mungkin boleh saja sih administrasi, cuman. Jadi ntar tunggu dulu, saya ngomong dulu baru kamu ya. Enggak, iya tetap. Ya, saya dari tadi terputus dulu ngomongan saya. Saya ngomong, kamu ngomong juga. Nanti kalau mau nanya, mana nih Ihsan nih? Itu makanya saya tadi khawatirkan itu ya, kepada presenter pastikan jaringan tuh bagus gitu ya. Halo? Ya. Tadi dia connecting ulang ya? Ya jaringannya jelek tuh, jadi susah juga saya ngomong, kamu ngomong juga jadinya. Ya udah, kamu diam dulu ya, saya ngomong dulu. Oke. Ya. Ya karena setiap saya ngomong kamu susah ya jadinya. Oke ya, jadi yang pertama udah diam dulu. Ya kamu catat aja apa yang saya sarankan ini ya. Jadi latar belakang. Iya. Tuh, ngomong lagi. Udah ya. Jadi latar belakang ini ya, yang pertama kan karena judulnya itu tentang perizinan. Sabar.
Oke, karena waktu terus berjalan ya. Sekarang kita coba aja dulu. Ya, gimana? Belum bisa nih, Ihsan dilanjutin atau enggak kita pastikan dulu nih. Ya, nanti kan ntar bisa di itu nggak kalau misalkan dilanjut yang sesi 2 atau besok? Kayaknya Ya, bisa ya. susah ya. Ya, susah ya. Memang saya juga susah. Ya, Perlu kesabaran. Ya. iya. Oke, kita tutup sementara dulu ya untuk Ihsan. Ya, nanti ini banyak koreksi yang mau saya buat. Atau mungkin kamu juga mau nanya langsung ke saya nanti via ke kampus atau bagaimana bisa lah ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ya, Ihsan tutup aja dulu presentasi Ihsannya ya. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada AA. Maaf sekali lagi karena saya terkendala koneksi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke M. Yukandro. Silakan M. Yukandro. M. Yukandro. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya M. Yukandro, BP 17143, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data Berbasis Web pada Laundry 77 Tiko. Yang pertama, latar belakang yang pertama, pengolahan data yang masih bersifat secara manual sehingga untuk melakukan pencarian data membutuhkan proses yang sangat lama. M. Yukandro. Ya. Mana presentasinya? Share screen dulu. Tunggu. Tunggu, ya. Bisa share screen nggak? Pernah? Ya udah. Oke, sekarang sudah kelihatan. M. Yukandro, suaranya mana? Di unmute dulu. Wah. Suara kamu, video kamu mana? Ya. Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yukandro, BP 17143, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data Berbasis Web pada Laundry 77 Tiku. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang yang pertama, pengolahan data yang masih bersifat secara manual, sehingga untuk melakukan pencarian data membutuhkan proses yang sangat lama. Yang kedua, pada transaksi penjualan di Laundry 77, Tiku masih belum optimal dan seringkali ditemukan masalah seperti penumpukan arsip. Yang ketiga, pada laporan aliran yang ketiga, Kenapa? pada data laporan aliran informasi yang lambat dan rekap laporan transaksi yang sulit sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat menangani pengolahan data pada Laundry 77 Tiku? Yang kedua, apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat mengolah transaksi penjualan dengan efektif dan efisien pada Laundry 77 Tiku? Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah Laundry 77 Tiku melihat laporan transaksi? Selanjutnya, batasan masalah. Agar penulisan laporan penelitian ini terarah pada persoalan yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta terorganisasi dengan baik, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu perancangan sistem informasi ini hanya dibatasi pada proses pengolahan data, transaksi, penjualan, dan pembuatan laporan. Selanjutnya, hipotesa. Hipotesa yang pertama, diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat menangani pengolahan data pada Laundry 77. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat mengolah transaksi penjualan dengan efektif dan efisien pada Laundry 77 Tiku. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah Laundry 77 Tiku melihat laporan transaksi. Selanjutnya, desain input dan output. Desain output laporan data karyawan, desain output laporan data laba rugi, desain output laporan transaksi penjualan, desain output laporan barang masuk. Kemudian desain input login, desain input data pelanggan, desain input data karyawan, desain input barang masuk, desain input jenis cucian, desain input data transaksi penjualan, desain input faktur penjualan, desain input data status, desain input laba rugi, Ya baik, M. Yukandro ya. Ya. Judulnya kan pengolahan data laundry ya. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah, saya banyak mendapatkan kata penjualan. Maksudnya apa? Penjualan. Ya, banyak di desain input output Anda pun penjualan gitu. Maksudnya apa penjualan? Penjualan ini laporan.
nggak hanya di laporan, tapi di latar belakang pun ada di batasan masalah. Ya, itu muncul kata penjualan. Mungkin salah kali ya? Iya, salah. Bukan penjualan ya? Ini bukan penjualan. Ya, tadi asumsi saya mungkin bisa saja tidak salah. Ya, bisa jadi mungkin laundry ini selain menerima cucian juga menjual perlengkapan laundry untuk orang lain gitu. Kan ada juga. Kan tidak ya? Tidak, ini Ya. bukan penjualan sebenarnya. Ya, Salahnya. makanya itu salah ya. Nggak tahu kenapa tuh salah ya. Karena saya lihat juga desain input output kamu masih minimalis banget ya. Kayak terburu-buru bikinnya gitu. Tidak seperti yang lain. Oke, kita bahas dari awal dulu lah, dari latar belakang. Ya. Yang pertama tentu saja ya dihapus, diganti bahasa penjualan karena kamu tidak di penjualan ya. Mana latar belakangnya mana? Enggak. Nolek. Ya. Oke ya, pertama pengolahan data yang masih bersifat manual sehingga untuk melakukan pencarian data membutuhkan proses yang sangat lama. Yang kedua pada transaksi penjualan itu salah berarti ya. Harusnya pada transaksi pencucian gitu. Ya. Transaksi pencucian, penumpukan arsip ya. Jadi yang ketiga laporan ya. Laporannya sulit, lambat ya, gitu kan? Ya. Jadi gap kamu adalah ada 3. Pencarian data membutuhkan proses yang lama, penumpukan arsip, juga pemberian informasi laporan yang lambat. Ya, coba lihat rumusan masalahnya. Nah, yang pertama, apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat menangani pengolahan data? Bukan. Harusnya yang pertama adalah pencarian. Oh ya. Yang kedua, apakah dengan adanya sistem informasi ini dapat mengolah transaksi penjualan dan efektif dan efisien? Salah ya. Bukan transaksi penjualan, tapi transaksi pencucian. Ya. Dan mengurangi penumpukan data, penumpukan arsip harusnya. Jadi ini nggak nyambung antara latar belakang dengan rumusan masalah. Ya. Yang ketiga, mempermudah pembuatan laporan. Tadi yang jadi masalah bukan mempermudah, tapi laporan lambat gitu. Ya mungkin lambat karena sulit kan gitu. Nah, ini jadi harus diganti nih, ya, harus ada keselarasan. Oke, karena rumusan masalah salah, otomatis hipotesa juga salah. Ya, diganti semua. Ya. Terus batasan masalah. Udah? Ya, yang pertama saya sering bilang jangan pakai kata hanya ya. Karena hanya itu kan akan mengecilkan apa yang kita buat. Jadi perancangan ini dibatasi pada proses pengolahan data. Data apa ya gitu? Sebutkan. Transaksi penjualan, salah tuh. Laporan apa gitu. Pencucian. Ya, dirinci dong. Data apa tadi gitu. Ya. Nah, ini bab 1, revisi semua ya. Revisi semua. Desain input output. Nah, kamu udah tahu belum proses bisnis di laundry? Secara manual. Proses bisnis yang terjadi sekarang, udah tahu kan? Udah. Ya, pelanggan datang ke tempat laundry. Ya. Lalu dilakukan pencucian. Setelah selesai pelanggan jemput. Ya. Nah, sekarang dengan sistem informasi yang kamu buat, apalagi berbasis web, harus ada pemanfaatannya. Ya, minimal ada informasi ke si pelanggan bahwa cucian udah siap gitu. Oh ya. Nah, melalui akunnya. Jadi si pelanggan bisa men-tracer ya. Oh iya. Siapa belum? Itu minimal ya. Yang lain juga kamu explore lah, kamu gunakan lah kemanfaatan webnya. Oke, ini desain data karyawan, kode karyawan, nama karyawan, jabatan, gaji.
Ya, boleh. Terus apa lagi? Nah, ini kamu kalau ada laba rugi, otomatis kamu harus membuat laporan uang masuk dan laporan uang keluar. Baru bisa ketahuan laba ruginya. Ya. Jadi bukan kayak gini desainnya. Masa ada HPP, ada laba kotor, beban ini diambil dari mana nih? Ya sederhana aja. Laba rugi itu apa? Uang masuk. Uang masuk berarti dari pencucian kan? Iya. Nah, sama uang keluar. Uang keluar itu apa saja? Misalnya bayar gaji, rekening listrik, itu per bulan aja kamu rekap. Ya, bayar air, beli perlengkapan, gitu. Ya, jadi salah ya. Laporan laba rugi kayak gini salah ini. Maksud saya salah untuk sistem kamu gitu. Ini nggak tahu nih diambil dari mana ya. Ada HPP. HPP itu kalau nggak salah harga pasar kan? Iya. Ada laba kotor, beban air, beban listrik, beban gaji. Mungkin masih banyak yang lain kan? Beban telepon. Ini mah kamu ngambil dari laporan akuntansi ini mah. Iya. Bisa gitu ya. Yang penting kamu bikin aja laporan uang keluar, laporan uang masuk. Ketahuan tuh laba ruginya berapa. Memang itemnya mungkin ini, tapi masih banyak yang lain kan? Iya. Beli peralatan mana nggak ada. Ya kan? Beli sabunnya, beli apa? Alat pengharumnya gitu, nggak ada. Ini malah akuntansi ada biaya penyusutan. Gini deh, Rikando, kalau saya lihat, maaf ya, desain kamu ini memang salah ya. Dari awal sampai akhir saya lihat salah semua. Jadi kamu carilah referensi tentang sistem informasi sebuah laundry. Itu banyak tuh, seniornya udah banyak yang buat tentang laundry. Di internet pun banyak. Itu coba kamu jadikan benchmark dari sana. Nanti sesuaikan dengan di tempat kamu ya. Ini kalau saya kupas memang salah semua ini. Jadi kamu harus perbaiki semua ya. Ya. Karena saya lihat kamu belum tahu persis dengan apa yang mau dibuat. Ya. Dan ingat di laundry itu ini laundrynya kiloan juga. Ya, kiloan. Nah, apalagi ada kiloan. Berarti harus ada kiloan, harus ada satuan. Karena tidak semua kiloan. Ya, justru sebenarnya lebih mudah bikin sistem informasi laundry kalau nggak ada kiloan gitu. Satuan aja semua. Kayak laundry mahal itu kan satuan semua tuh. Ya. Oke, ditutup aja dulu. Silakan diperbaiki ya, Emil Kandro. Ya, silakan. Ditutup dulu presentasinya. Cukup, Pak. Ya, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya, Pak. Suara AA nggak kedengaran. Terakhir Fitria Gunawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitria Gunawan, nomor BP 17133 akan merepresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Kinerja Berbasis Web di Kabupaten 50 Kota.
Yang pertama, latar belakang. Beberapa pegawai tidak melakukan tugas sesuai jabatan. Beberapa pegawai melakukan tugas yang tidak seharusnya dia kerjakan, begitupun sebaliknya. Tugas yang harus dikerjakan yang tidak dikerjakan. Yang kedua yaitu tingkat efektivitas dan efisiensi kerja pada Kabupaten 50 Kota masih tergolong rancu karena tertumpuknya tugas-tugas para pegawai. Yang ketiga, pengambilan keputusan masih tidak teratur atau dilimpahkan kepada orang yang tidak sesuai dengan jabatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah penilaian presentasi kinerja pegawai pada Kabupaten 50 Kota? Apakah dengan membuat dan merancang aplikasi e-kinerja ini dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Kabupaten 50 Kota? Yang ketiga, apakah dengan membuat dan merancang aplikasi e-kinerja ini dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Kabupaten 50 Kota? Yang selanjutnya, batasan masalah. Sistem informasi ini tidak mendata peningkatan motivasi kinerja pegawai. Yang kedua, sistem informasi ini memberikan informasi berupa data kerja atasan terdahulu sebagai referensi. Sistem informasi ini digunakan untuk penilaian presentasi kinerja pegawai. Sistem informasi ini tidak mendata pegawai yang tidak bertugas di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, hipotesa. Yang pertama, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah penilaian presentasi kinerja pegawai pada Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, diduga dengan membuat dan merancang aplikasi e-kinerja ini dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga, diduga dengan membuat sistem informasi ini dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai pada Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, desain output dan input. Saya pakai hyperlink. Ini harus mati dulu nih. Di close dulu share screen yang ini. Kamu kan pakai Word ya? Oh iya. Itu nggak bisa tuh. Ini ya. Desain output yang pertama itu laporan penilaian presentasi kinerja. Yang kedua, laporan target item sasaran kerja pegawai. Yang ketiga, laporan sasaran kerja pegawai. Yang keempat, laporan tugas tambahan. Yang kelima, laporan kreativitas kinerja. Yang keenam, laporan verifikasi atasan. Desain inputnya, yang pertama login, input pegawai, input penilaian presentasi kerja, input sasaran kerja pegawai, desain target item sasaran kerja pegawai, input tugas tambahan, input kreativitas pegawai, input realisasi item, input verifikasi kinerja. Sudah? Sudah. Ini buktinya juga. Ini bukti data. Oke. Sekarang kita lihat dulu latar belakangnya. Yang ketiga itu apa? Salah masukin. Yang ketiga tuh untuk karena disiplin kerja pegawai yang kurang. Ya. Oke, coba dibesarkan ya. Ya. Oke, latar belakangnya yang pertama, beberapa pegawai tidak melakukan tugas sesuai jabatan atau tupoksi ya. Beberapa pegawai melakukan tugas yang tidak seharusnya dia kerjakan, sebaliknya tugas yang harus dikerjakan tidak dikerjakan.
Berarti salah tupoksi ya? Iya. Jadi dia bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Itu gap yang pertama. Ya. Oke. Karena nanti yang di bawah yang ngerjain tugas atasan, yang atasannya Ya. bawah. Ya, itu maksud saya. Jadi tidak sesuai tupoksi. Ya. Yang kedua, tingkat efektivitas dan efisiensi kerja pada kota masih tergolong rancu karena tertumpuknya tugas-tugas para pegawai. Jadi masalah efektivitas pekerjaan tidak efektif dan tidak efisien ya. Ya, karena latar belakang yang pertama, jadi tertumpuklah tadi tugas-tugas yang tadi yang seharusnya. Iya. Saya sedang merinci gap. Tenang dulu. Saya sedang merinci gap ini ya. Jadi gap yang pertama itu pegawai tidak melakukan tugasnya, berarti tidak sesuai tupoksi. Gap yang kedua, pekerjaan tidak efektif dan efisien. Gap ketiga, ya kamu bilang juga udah salah tadi ya? Ya salah maksudnya. Oke, sekarang kita lihat rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah dengan membuat rancangan sistem informasi ini akan mempermudah penilaian? Bukan. Anda tidak membahas tentang mempermudah penilaian. Tadi di pertama itu adalah tupoksi, tidak sesuai. Ya, mungkin ini boleh saja menjadi rumusan masalah, tapi ceritakan di latar belakang gitu. Ya kan? Ngerti? Yang kedua, apakah dengan membuat dan merancang begini ini dapat meningkatkan kinerja? Yang kedua tadi itu efektivitas ya, bukan tentang peningkatan kinerja. Yang keempat, apakah dengan membuat dan merancang aplikasi kinerja ini dapat meningkatkan, ini sama ya? Iya. Ini nomor 2 dan nomor 3 sama. Oh iya. Ya, jadi diganti ya. Ya, diganti ya. Ya, diperbaiki. Ya, perbaiki. Terima kasih ya. Salam. Ya. Terus ini apa nih batasan masalah? Sistem informasi ini tidak mendata peningkatan motivasi. Oke, mungkin tidak ada motivasi. Data motivasi tidak ada. Sistem informasi ini memberikan informasi berupa data kerja atasan terdahulu sebagai referensi. Ya, saya nggak tahu juga nih maksudnya apa ya, memberikan informasi berupa data kerja atasan terdahulu. Maksudnya tuh gini, jadi kan ada pekerjaan yang sudah terdahulu, bisa menjadi patokan seperti itu pekerjaan yang sudah selesai gitu, yang harusnya dikerjakan. Gitu. Kayak jadi bayangan gitu. Ya, oke. Sistem ini digunakan untuk penilaian presentasi kerja. Oke, bisa. Sistem informasi ini tidak mendata pegawai yang tidak bertugas. Iyalah. Maksudnya sistem informasi ini digunakan di wilayah tugas Kabupaten 50 kota gitu maksudnya. Tapi ini di dinas apa ya? Apa untuk semua pegawai di 50 kota? PNS, Semua PNS ya? Iya, yang berarti di kantor bupati nih ya? Iya, Emang di bagian apa nih? Kalau kinerja tuh udah mencakup yang di administrasinya. Administrasinya. Ya oke, tidak apa-apa. Ya. Lanjut. Ya, berarti karena rumusan masalah mau diganti itu hipotesa juga akan diganti ya. Hipotesa. Ya itu tuh saya hipotesa itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Oke, sebelum mulai melihat desain input output, ada pertanyaan saya satu. Ya. Apakah penilaian absensi termasuk dalam penilaian kinerja? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti absensi itu lain lagi, soalnya kan ini mencakup semuanya PNS, bukan satu tempat bupati aja. Enggak, maksud saya pertanyaan saya adalah apakah kehadiran tidak mempengaruhi kinerja? Penilaian kinerja maksudnya. Karena kalau dia jarang kerja gimana nanti penilaiannya? Dia kan nanti kayak dikasih pengajuan dulu, Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah
apakah absensi atau kehadiran pegawai itu akan mempengaruhi penilaian kinerja? Sebenarnya iya, tapi kalau tidak nanti dia bolos di rumah aja kan, tapi dia dinilai juga kan. Ya, nah, maksud saya begini, coba ditanyakan ke tempat Anda ambil data, apakah absen juga termasuk dalam penilaian? Kalau iya, masukkan dalam perancangan desain. Ya absennya mungkin nggak tiap hari, cuma rekapitulasi aja gitu. Rekapitulasi pada saat akan menilai berapa sih poin absensi dia, gitu. Misalnya, nggak mesti tiap hari gitu, nggak mesti tiap hari. Misalnya berapa absensi dia gitu. Ngerti mas ya? Ya, ngerti ya. Gitu ya. Oke, siap. Itu lihat desain input outputnya. Ini adalah laporan penilaian presentasi kerja, nama NIP user level, tahun penilaian, bulan awal, bulan akhir. Berapa nilainya ya? Ini tuh kayak nanti ya, ini tuh yang udah dinilai sama atasannya, verifikasinya. Ya maksud saya nggak ada nilainya, kan ini kan laporan penilaian, tapi kok nilainya nggak ada ya? Kalau di sini laporannya cuma kayak apa yang udah dimasukin itu, yang udah diinput di SKP nanti itu, yang di PPK itu nanti diinput, yang keluarnya tuh yang udah diverifikasi sama yang atasan, bukan yang dia input lagi gitu. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Ini kan laporan penilaian. Kan taruhlah nilainya itu bagus atau buruk gitu kan. Kan nggak ada kesimpulannya ya. Memang seperti ini. Kan ini kan cuma informasi nama imam, user level apa gitu ya. Tahun penilaian 2019, bulan Januari, Februari gitu aja. Keterangannya nanti di realitas, ada di realitas nanti gitu. Iya, ya maksud saya menanyakan yang ini gitu. Nggak ada. Kayak gini aja. Iya, gitu. Ini kan laporan penilaian presentasi kerja, tapi nilainya nggak ada gitu. Itu kan rancu jadinya. Kalau menurut saya gitu ya. Ini kan cuma informasi nama aja. Nama, tahun penilaian, bulan awal, bulan akhir gitu ya. Iya. Bulan awal, bulan akhir ya gitu. Iya. Apakah tidak salah mendesain, itu maksud saya gitu. Siapa tahu ada salah mendesain gitu. Iya kan? Betul nggak? Iya sih, harus ditambahkan juga. Ya bisa jadi gitu, karena ini kan rancu juga. Ini laporan penilaian presentasi kerja, tapi presentasi atau prestasi ya? Prestasi ya. Hah? Prestasi ya? Prestasi apa presentasi? Ini presentasi lah. Iya. Harusnya prestasi. Iya, harusnya prestasi. Karena presentasi juga ada tuh. Presentasi itu kehadiran biasanya. Itu makanya ini agak susah juga. Ya, kamu kaji ulang lah. Ini benar apa enggak, betul apa enggak sih. Terus apa lagi? Lanjutnya ini ya. Ini laporan target item sasaran kerja pegawai. Nama, NIP, item SKP atasan, target kegiatan, angka kredit, kualitas waktu. Oke. Ya boleh kalau ini ya. Kan ini target ya. Sasaran kerja pegawai. Nama, nomor urut, uraian SKP. Oke, terus sasaran. Tugas tambahan. Oke. Ini laporan apa nih? Kreativitas kinerja. Laporan kreativitas. Oke. Laporan verifikasi atasan. Nah, ini di sini ada keputusannya ya. Ya. Oke. Ini loginnya. Input pegawai. Terus input
penilaian presentasi ya. Prestasi ya. Presentasi. Tahun penilaian. Ini masternya atau apanya input nilaian? Isinya cuma tahun penilaian, bulan awal, bulan akhir. Kayak tergolong master gitu, jadi kayak ngisi tanggal bulan awal dia ngisi aja dulu itu. Iya, makanya berarti masternya aja kan gitu. Terus relasinya ke yang lain apa? Karena ininya nggak ada ya apa? Coba ke bawah lagi. Karena ID-nya nggak ada, gimana mau direlasikan itu? Input sasaran kinerja pegawai, nomor urut, uraian untuk siapa ya? Coba dulu deh, ini mungkin master mungkin atau gimana ya? Terus kalau yang ini nggak master, ini yang sasaran kerja pegawai itu. Pegawai siapa coba? Namanya siapa? Sasaran untuk siapa? Iya, nanti kan ya kan tuh pegawai itu beda-beda sasarannya kan? Kan udah login, udah ada namanya langsung, Tapi ini jadi pegawai yang input. Iya. Ini yang pas pegawai yang input, Pegawai yang input ya? Hah? Iya, pegawai yang input. Iya. Ini yang input pegawainya, Nanti yang di bawah tuh yang verifikasi kerja baru atasan, Coba ya, karena kamu nggak membagi ya. Iya. Harusnya ini login atasan ini yang akan muncul. Login staff ya, ini yang akan muncul pegawai. Ya, coba ke bawah dulu. Bawah. Ya. Input target. Ini siapa yang input? Pegawai juga? Ya, pegawai juga. Berarti dia boleh menentukan sendiri berarti ya, kerjaan saya apa gitu ya? Iya, itu tergantung atasannya di ACC nanti apa enggak, kan ada statusnya nanti ya. Tugas tambahan. Oke. Lanjut, Ya. Ini juga yang bikin tugas, pegawai. Iya. Ini pegawai juga. Ini sampai ke bawah pegawai yang satu buat atasan, Send input realisasi item. Ya, terus ya karena ini yang buat atasannya. Ya kalau saya melihat desain ini gimana caranya ya, mungkin nggak tahu lah. Kayak atasan mau menilai. Gimana caranya? Mau cuma ngisi ini doang ya? Dokumennya mana ya? Apa gimana cara pegawai melihat gitu? Terus dia juga mau memverifikasi siapa gitu? Kan nggak ada di sini gitu. Iya, nanti tampil dibikin coding tampilnya coding tampil maksudnya. Sekarang saya tanyakan, ini kan kata Anda bilang untuk atasan, dia memverifikasi kinerja pegawai. Ya. Nama pegawainya aja nggak ada. Siapa yang mau dia nilai? Iya, bukan satu-satu nanti ada listnya, sebelum ya. ada input. Oke lah, berarti masih banyak yang perlu kamu buat lah. Iya. Agar terlihat gitu. Kalau ini kan nggak terlihat. Iya, iya. Iya kan? Ya. Kalau kita lihat di sini tuh nggak duduk gitu kan, masih membingungkan gitu. Seperti apa nih maksudnya gitu. Input verifikasi kinerja, status keputusan, alasan. Nah, itu dia si atasan mau menilai siapa kan nggak kelihatan gitu. Atau mungkin kamu nanti bisa mendesain yang urutannya misalnya ini proses bisnis untuk atasan, berarti dia login dulu, setelah login apa yang muncul. Nah, mungkin bisa saya ngerti, mungkin bisa saja ini nanti ketika atasan login muncullah nama-nama pegawai misalnya kan gitu.
tentu setelah muncul nama pegawai, dia klik salah satu pegawai, tentu akan muncul reportnya kan? Iya. Nah, report kinerjanya, dia baca tuh, baru dia nilai kan gitu. Iya, iya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Kayak gitu nanti diklik aja gitu satu. Desainnya yang seperti itu. Ya, jadi ini ya saya tidak bisa mengatakan ini benar atau salah dulu karena belum kelihatan gitu. Ya siapa tahu benar, cuman kurang gitu kan. Oke, untuk sementara desainnya tentu harus ditambahkan ataupun renovasi ulang untuk bisa melihat sistem ini akan seperti apa nantinya. Gitu. Ya. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk Fitria Gunawan, silakan tutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua ya, untuk semua presenter hari ini. Ya, terima kasih. Nanti kelengkapan yang harus diperbaiki selain yang disampaikan hari ini, saya akan tambahkan di award yang Anda kirim. Ya, saya rasa untuk saat ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.